Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok akan menjelaskan tentang pengertian input dan output, sarana evaluasi, jenis penilaian, dan kriteria evaluasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Igrani Pratama yang bertugas sebagai moderator. Yang kedua ada Mbak Dila. Yang ketiga Mbak Elvi. Yang keempat Mbak Amanda. Dan yang kelima Mbak Nisa. Langsung saja untuk pemateri yang pertama dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Hibatun Maulida dengan NIM 404210009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu tentang evaluasi pembelajaran input dan output. Nah, sebelum memasuki materi yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai dengan model-model evaluasi program. Nah, jadi ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dipakai dalam mengevaluasi program pembelajaran. Nah, di antaranya yaitu ada evaluasi model CIPP, yang dimana program evaluasi input ini termasuk ke dalam model evaluasi CIPP. Nah, model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Nah, konsep evaluasi model CIPP ini meliputi konteks, input, kemudian proses, dan juga ada produk. Nah, pertama kali ditawarkan oleh Suflin pada tahun 1965. Nah, sebagai hasil usahanya mengevaluasi ISEA atau The Elementary and Secondary Education Arts. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai evaluasi masukan atau input evaluation. Nah, evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, kemudian menentukan sumber-sumber yang ada, di mana sumber-sumber ini bisa merujuk kepada sumber daya manusia. Kemudian alternatif apa yang diambil, dan apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana prosedur kerjanya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, adapun komponen dari evaluasi masukan meliputi yang pertama ada sumber daya manusia, kemudian yang kedua ada sarana dan prasarana, kemudian ada anggaran, dana atau anggaran, dan terakhir ada berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Nah, di sini saya ada contoh mengenai dengan model contoh dari pelatihan dari evaluasi masukan atau input, yaitu pada program pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK Amanah Kota Tasikmalaya. Nah, penerapan model evaluasi CIPP ini sebagai masukan dalam membantu mengatur keputusan, kemudian untuk menentukan sumber-sumber yang ada, yang dimana dalam prosedur tersebut merujuk kepada sumber daya manusia. Kemudian di situ juga ada sarana dan peralatan yang mendukung. Kemudian ada juga dana atau anggaran dan berbagai prosedur atau aturan yang diperlukan dalam pelatihan menjahit di BLKK Amanah Kota Tasikmalaya. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu agar lebih mengetahui keefektifan pelatihan menjahit untuk peserta pelatihan. Nah, pelatihan ini juga meningkatkan skill dan pendapatan peserta pelatihan atau tidak. Nah, kemudian adapun hasil analisis dalam penerapan evaluasi CIPP ini yaitu kita di sini ada sampelnya, itu mengambil 10 peserta yang akan mengikuti pelatihan menjahit, yang dimana di situ ada patokannya yaitu Dikmas ya, guna untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pada tahap evaluasi pada tahap evaluasi seorang evaluator itu
dapat menentukan atau memberikan rekomendasi terhadap program kegiatan, sehingga program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Nah, kesimpulan dari penerapan model CIPP ini yaitu dapat membantu program pelatihan di BLKK Amanah untuk mengetahui input dari pelatihan menjahit bagi peserta setelah adanya model evaluasi CIPP ini. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai evaluasi pengeluaran atau output evaluation. Output evaluation itu terdiri dari kecakapan akademik, kecakapan personal, dan juga ada kecakapan sosial. Nah, model ini merupakan modifikasi dari Kirkpatrick Evaluation Models dan model CIPP dari Suflim. Nah, penilaian hasil belajar aspek kecakapan akademik dapat diambil dari hasil ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, menyesuaikan dengan kepentingan masing-masing sekolah. Nah, adapun pengurangan penilaian pada aspek output pembelajaran ini untuk penerapan di tingkat sekolah dasar masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut khusus pada instrumen penilaian di SMP. Namun model ini menggunakan pendekatan penilaian proses dan hasil. Penilaian proses pembelajaran dalam hal ini disebut dengan penilaian kualitas pembelajaran, sedangkan penilaian hasil pembelajaran dibatasi penilaian output pembelajaran, sehingga nama model ini disebut dengan model evaluasi kualitas dan output pembelajaran atau model EKOP. Nah, penggunaan istilah output dalam model ini dilandasi asumsi bahwa hasil pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu output dan outcome. Nah, output terdiri dari kecakapan akademik, ya, kecakapan personal dan juga kecakapan sosial. Sedangkan outcome pembelajaran adalah prestasi sosial siswa dalam masyarakat ataupun prestasi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, model ini terdiri dari beberapa komponen. Adapun komponen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk bagan yang dapat dilihat dalam bagan berikut. Mari kita bahas satu persatu mengenai dengan komponen-komponen model EKOP. Yang pertama ada kinerja guru di dalam kelas. Nah, pengertian kinerja guru di dalam kelas ini adalah kemampuan guru dalam menunjukkan keterampilan atau kompetensi pada waktu mengajar di kelas. Kompetensi guru yang terkait dengan pembelajaran di kelas itu meliputi penguasaan konsep, kemudian pemahaman karakteristik siswa, kemudian ada kemampuan pengelolaan pembelajaran, kemudian ada penguasaan strategi pembelajaran, dan juga ada kemampuan melakukan penilaian hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua ada fasilitas pembelajaran. Nah, fasilitas pembelajaran itu merupakan segala sesuatu yang memudahkan proses pembelajaran, meliputi ruang belajar beserta perabotannya. Misalkan ada meja, kemudian ada kursi, dan juga media pembelajaran dan sumber belajar. Adapun indikator fasilitas pembelajaran yaitu yang pertama ada kondisi ruang pembelajaran, yang kedua ada kelengkapan media pembelajaran, kemudian yang ketiga ada kondisi media pembelajaran, dan terakhir yaitu kelengkapan buku-buku maupun sumber-sumber pembelajaran. Kemudian ada iklim kelas. Nah, iklim kelas itu apa sih? Iklim kelas itu merupakan segala situasi yang muncul akibat hubungan antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa di dalam proses pembelajaran. Kemudian ada sikap siswa. Nah, ada sikap siswa. Sikap siswa dapat diartikan yaitu derajat afeksi positif ataupun negatif siswa terhadap pembelajaran, khususnya pada materi yang dapat diukur melalui pengetahuan ataupun pemahaman, perasaan, dan kecenderungan terhadap mata pembelajaran maupun yang diukur melalui skala sikap. Dan kemudian ada motivasi belajar siswa.
ada motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa ini difokuskan pada motivasi berprestasi yang diartikan sebagai dorongan dalam diri siswa untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas, maupun memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Kemudian ada komponen output pembelajaran yang meliputi kecakapan akademik, kecakapan personal, dan juga kecakapan sosial. Yang pertama ada kecakapan akademik. Kecakapan akademik ini merupakan kompetensi dasar yang diharapkan dapat dikuasai atau dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada kecakapan personal. Nah, kecakapan personal itu bisa juga disebut dengan personal skills. Dalam model ini merupakan kecakapan yang diperlukan agar siswa dapat eksis dan mampu mengambil peluang yang positif dalam kondisi kehidupan yang berubah dengan sangat cepat ya. Nah, kecakapan personal ini diantaranya dapat menumbuhkan siswa untuk bersikap lebih kritis dan kreatif. Kemudian kecakapan mengambil keputusan, kecakapan memecahkan masalah, percaya diri, dan memiliki etos kerja yang kuat. Kemudian ada kecakapan sosial. Nah, kecakapan sosial disebut juga dengan social skills. Dalam model ini diartikan sebagai kecakapan yang dibutuhkan untuk life skill atau dalam masyarakat yang multikultural, masyarakat demokrasi, dan masyarakat global yang penuh persaingan dan tantangan. Jadi hasil penilaian output pembelajaran meliputi kecakapan akademik, kecakapan personal, dan kecakapan sosial dapat disusun dalam bentuk profil prestasi. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pemateri berikutnya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sasaran evaluasi. Sebelum ke sasaran evaluasi, saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi itu sendiri. Yang pertama adalah mendeskripsikan kecakapan belajar peserta didik sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Terus yang kedua itu ada mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan atau penyempurnaan dalam hal program pendidikan dari pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang terakhir itu ada memberikan pertanggungjawaban pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Tujuan khusus evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri, seperti evaluasi perencanaan, pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi ekonomis, dan evaluasi program komprehensif. Lalu apa saja sih sasaran evaluasi? Yang pertama itu ada input. Untuk mengetahui pribadi seorang siswa yang utuh dapat dilakukan berbagai macam tes sebagai alat untuk mengukur. Aspek yang bersifat rohani setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah kemampuan. Kemampuan merupakan kecakapan yang didapat siswa setelah pembelajaran itu terjadi. Yang kedua, itu ada kepribadian. Kepribadian atau karakteristik yang terdapat dalam diri siswa itu sendiri yang biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Terus yang ketiga, itu ada sikap. Sikap merupakan perilaku siswa selama proses pembelajaran itu dilaksanakan, baik perilaku positif maupun perilaku yang negatif. Terus yang keempat, itu ada intelijensi. Intelijensi merupakan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan.
Yang kedua itu ada transformasi. Banyak unsur yang terdapat dalam transformasi yang semuanya bisa menjadi sasaran evaluasi demi diperolehnya hasil pendidikan yang diharapkan. Unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kurikulum atau materi, terus metode dan cara penilaian, terus yang ketiga ada sarana pendidikan dan media, yang keempat ada sistem administrasi, yang kelima itu ada guru dan personal lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada output, penilaian terhadap lulusan suatu sekolah di kurikulum untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut tes pencapaian. Kecenderungan yang ada sampai saat ini adalah bahwa guru hanya menilai prestasi belajar aspek kognitif atau kecerdasan saja. Alatnya adalah tes tertulis. Aspek psikomotorik apalagi afektif sangat jarang diterapkan oleh guru. Akibatnya dapat dibuktikan yakni bahwa para lulusan hanya mengetahui teori tetapi tidak terampil untuk melakukan keterampilan, juga tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan yang sudah mereka ketahui. Lemahnya pembelajaran dan evaluasi terhadap aspek afektif ini jika dievaluasi telah mengakibatkan merosotnya akhlak para lulusan yang selanjutnya berdampak pada luasnya merosotnya anak bangsa. Terima kasih untuk pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pemateri berikutnya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran kontekstual. Pada proses pembelajaran ini kami memilih salah satu dari beberapa pendekatan dengan komponen yang mencakup pengamatan. Dalam setiap proses pembelajaran diperlukan keseluruhan pendekatan yang mencakup pengamatan terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Namun, pendekatan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Contohnya, jika tujuan pembelajaran adalah untuk mengembangkan keterampilan praktis, maka pendekatan yang digunakan dapat lebih meringankan pada aspek psikomotorik. Dalam mengimplementasikan pendekatan pembelajaran, penilaian yang tepat adalah penilaian formatif. Formatif penilaian dilakukan secara berkesinambungan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru mengenai kemajuan belajar siswa. Dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, guru memiliki banyak pilihan untuk menggunakan model pembelajaran yang akan ditetapkan dalam pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Menurut Ridhu Aulia Putri tahun 2021, guru memiliki banyak pilihan model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk membantu siswa dalam aktivitas belajarnya. Baik dilihat dari dimensi afektif maupun psikomotornya. Dan model pembelajaran kontekstual merupakan salah satu model yang dapat digunakan dalam pembelajaran kontekstual. Konsep belajar yang menganggap bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan belajarnya dibuat secara ilmiah, yang artinya belajar akan mengalami kebermaknaan jika si anak bekerja dan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahuinya. Kemudian pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak semata-mata hanya mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi pada penekanan bagaimana peserta didik tersebut memaknai apa yang telah dipelajarinya. Oleh sebab itu, maka strategi yang diterapkan dalam pembelajaran lebih diutamakan dibanding dengan hasil yang diperoleh setelah pembelajaran. Kemudian, peserta didik akan mengerti apa makna belajar, manfaat belajar dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Mereka akan menyadari bahwa apa yang telah mereka pelajari tersebut memberikan manfaat untuk kehidupan yang akan mereka jalani selanjutnya.
Dengan hal tersebut, maka akan timbul semangat dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dengan kesadaran mereka sendiri. Menurut Muslih tahun 2007, pelaksanaan pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran yang mengarahkan kepada guru dalam pelaksanaan pembelajaran dengan memberikan gambaran kepada siswa, bahwa pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan dorongan kepada siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan kehidupan yang mereka alami langsung dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Elvi. Kemudian saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Mbak Elvi. Benz R.G. Erikson pada tahun 2001 berpendapat bahwa ada 5 pendekatan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, pembelajaran berdasarkan pada masalah yang ada. Yang kedua, pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan kerjasama antar siswa. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan dengan menjadikan suatu proyek yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang keempat, pembelajaran dengan memberikan kepelayanan kepada siswa dalam pelaksanaan di kelas. Dan yang kelima, dalam pembelajaran siswa diarahkan untuk melakukan suatu pekerjaan untuk menyelesaikan tugas. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran, maka harapan bahwa peserta didik akan memperoleh pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan, di mana ilmu yang diperoleh tersebut bukan hanya melalui teori saja yang disampaikan oleh guru, akan tetapi akan berupa pengetahuan yang akan berhubungan dengan dunia nyata kehidupan mereka sehari-hari. Pendekatan kontekstual yang diterapkan dalam pembelajaran akan membawa peserta didik menjadi manusia yang memiliki jiwa yang kreatif dan berkarya, mandiri, dan bekerja menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, aktif dalam proses pembelajaran, dan selalu berinovasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Peserta didik akan memiliki kemampuan untuk mengelaborasi muatan pembelajaran yang telah mereka terima untuk selanjutnya dikaitkan dengan dunia nyata kehidupan mereka. Selanjutnya, pemateri berikutnya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai mengapa evaluator perlu memperhatikan kriteria dalam melakukan evaluasi. Evaluator perlu memperhatikan kriteria dalam melakukan evaluasi karena evaluator itu sendiri terdiri dari beberapa orang yang memerlukan kesepakatan di dalam menilai, sedangkan penilaian itu sendiri merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian yang akan dilaksanakan harus memenuhi persyaratan atau kriteria-kriteria sebagai berikut. Jika di dalam buku Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013 terdapat pada halaman 96 mengenai prinsip-prinsip penilaian. Untuk prinsip-prinsip penilaian itu sendiri terdiri dari yang pertama, berorientasi pada pencapaian kompetensi. Yang kedua, instrumen penilaian harus valid dan reliable. Yang ketiga, bersifat adil. Yang keempat, objektif. Yang kelima, berkesinambungan. Yang keenam, menyeluruh. Yang ketujuh, terbuka. Dan yang kedelapan, yaitu bermakna.
penjelasan mengenai prinsip-prinsip penilaian, yaitu yang pertama, berorientasi pada pencapaian kompetensi. Artinya, penilaian yang dilakukan harus berfungsi untuk mengukur ketercapaian peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang seperti yang telah ditetapkan dalam kurikulum itu sendiri. Yang kedua yaitu mengenai instrumen penilaian harus valid atau reliable. Artinya, penilaian yang dilakukan harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk itu, guru memerlukan alat ukur yang datanya menghasilkan hasil pengukuran yang valid dan reliable. Reliable artinya alat ukur tersebut walaupun digunakan berulang-ulang akan mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya mengenai adil. Adil artinya penilaian oleh guru harus adil kepada seluruh peserta didik. Yang keempat yaitu objektif. Artinya dalam penilaian hasil belajar peserta didik harus dapat menjaga objektivitas proses dan hasil peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yang kelima mengenai kesinambungan atau kontinuitas, yang artinya penilaian yang dilakukan harus terencana, bertahap, teratur, terus-menerus dan berkesinambungan untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar peserta didik itu. Selanjutnya yaitu menyeluruh, dalam arti bahwa penilaian yang guru lakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yang ketujuh ada terbuka. Kriteria penilaian harus terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan hasil belajar peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir mengenai kriteria penilaian yaitu bermakna. Hasil penilaian harus bermakna bagi peserta didik dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai apakah akibat jika evaluator tidak melakukan kriteria tersebut. Akibat dari evaluator tidak melakukan kriteria maka akan berakibat melemahnya moral evaluator tersebut karena tidak menerapkan prinsip-prinsip penilaian dengan baik. Sedangkan prinsip-prinsip penilaian itu sendiri sudah dijelaskan di sebelumnya, yaitu yang meliputi berorientasi pada penerapan kompetensi, instrumen penilaian yang harus valid dan reliable, adil, objektif, berkesinambungan, menyeluruh, terbuka, dan bermakna. Selain itu juga, jika evaluator tidak melakukan kriteria tersebut, maka tujuan dari evaluasi tersebut tidak tercapai. Sedangkan tujuan evaluasi itu sendiri meliputi beberapa hal yang penting. Jika di dalam buku Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013 terdapat pada halaman 28 mengenai tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi itu sendiri yaitu tentang mendeskripsikan kecakapan belajar peserta didik sehingga dapat diketahui antara kekurangan dan kelebihan dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuh oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua mengenai keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan sekaligus penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu mengenai memberikan pertanggungjawaban pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan ini yang dimaksud yaitu meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua peserta didik itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang peranan evaluator.
Evaluator itu juga memiliki peranan penting sebagai hakim. Peran ini relatif pasif. Evaluator tidak aktif mengembangkan rancangan evaluasi dan tidak mengumpulkan data. Evaluator lebih banyak melihat pada informasi yang disajikan oleh orang lain kepada dirinya, sehingga yang dilakukannya adalah menganalisis dan memikirkan ulang evaluasi yang telah dilaksanakan berdasarkan itu, sehingga dibuat suatu kesimpulan. Evaluator yang mengasumsikan dirinya sebagai seorang hakim harus menghindari kesan gegabah atau congkak. Ia harus tetap berhati-hati dan tidak membuat orang lain tersinggung dan kurang terhormat. Selain itu, terkadang evaluator juga berperan bagaikan detektif pada saat ia melakukan kegiatan pengumpulan data, misalnya dengan cara mengadakan pengamatan partisipatif. Bahkan, evaluator harus bertindak adil dan objektif bagaikan seorang hakim atau juri dalam pengambilan keadilan, terutama ketika evaluator harus mengemukakan dan melaporkan penilaiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.